Shalom teman-teman. Nah, sebelum kita memulai hari, alangkah baiknya kita renungkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita renungan, mari kita buka dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau berikan. Sekarang kami ingin renungannya Tuhan, kiranya renungan yang kami terima ini tidak hanya kami dengar saja ya Tuhan, namun kami bisa serap dan kami bisa terapkan pada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Renungan hari ini kita akan ambil di 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, tema renungan kita hari ini yaitu self commitment. Nah, sebelum itu apa sih self commitment itu? Nah, self commitment itu merupakan keinginan diri untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menggapai suatu hasil yang kita inginkan dengan cara memfokuskan diri terhadap tujuan itu. Nah, misalnya nih, ada orang pingin tubuhnya sehat lah, pingin nurunin badan, pingin tubuhnya itu bugar. Nah, dia akhirnya buat komitmen. Kalau setiap minggu, setiap harinya dia bakal selalu olahraga, selalu kardio dan semacamnya lah tanpa bolong-bolong. Nah, itu komitmen. Komitmen ini pada akhirnya juga dapat disebut sebagai kedisiplinan diri. Karena apa? Komitmen ini kayak menuntun kita untuk tetap melakukan apa yang kita ingin untuk mencapai suatu tujuan. Kita kayak pingin yang tadi, pingin turun badan. Komitmen ini mendorong kita untuk selalu melakukan olahraga, selalu gak bolong-bolong lah istilahnya olahraganya. Ya seperti itulah, agar kita mencapai hasil yang kita mau. Kayak misalnya kita mau tubuh yang sehat, kita mau nurunin berat badan, ya seperti itu contohnya tadi. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki komitmen diri paling kuat yaitu Rasul Paulus. Lagi-lagi Rasul Paulus ya. Cuma bener asli, cuma bener. Rasul Paulus itu akhir-akhir ini tuh menjadi contoh dan panutan aku lah, karena cerita dan perjalanannya itu untuk melayani itu bisa dibilang mengagumkan sekali dan lumayan relate lah, walau nggak bisa lah dibandingin sama apa yang saya lakukan sekarang ya. Kayak Rasul Paulus itu pelayanannya itu sangat tinggi dari saya, jadi nggak bisa dibandingkan gitulah. Kegigihan dan disiplin rohaninya Rasul Paulus itu juga wah asli perlu dikagumi, perlu diapresiasi banget. Soalnya ya itu kayak di dalam dirinya itu mampu untuk menjalankan misi pemberitaan Injil meskipun banyak rintangan yang selalu menimpa Rasul Paulus ini, itu dia tetap bisa melewati semua tantangannya. Nah, karena apa Rasul Paulus bisa melewati tantangannya? Yaitu karena komitmen. Dengan komitmen ini kita itu juga bisa membuat komitmen diri untuk Tuhan, ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, kalau kalian punya komitmen untuk Tuhan itu gak bakal mudah. Memang gak bakal mudah. Gak ada yang pernah bilang mudah lah istilahnya. Banyak cobaan, banyak juga yang dari pengalaman saya itu bikin saya down karena saya punya komitmen sama Tuhan. Namun apa? Karena komitmen ini itu jadi kayak pendorong kita gitu loh, untuk tetap disiplin, untuk tetap melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang kita mau ya. Namun walau banyak cobaan, banyak pengalaman-pengalaman yang bikin saya down, saya gimana pun caranya itu pasti ini komitmenku, ini yang aku mau, jadi aku harus tetap jalanin. Jadi ya mau gak mau aku tetap harus jalanin. Dengan apa? Dengan maksud saya, dengan keinginan aku lah istilahnya, itu pingin melayani Tuhan. Nah, dengan saya memberi sebuah komitmen ini buat Tuhan ya, saya juga bisa melihat sisi-sisi positif dari hal-hal negatif yang menimpa saya lah. Yang hal-hal negatif yang dibilang orang itu umum lah. Nah, itu jadi kayak saya bisa lihat sisi positifnya. Saya dikasih pencobaan ini, saya nggak ngeluh. Biasanya saya ngeluh, biasanya aku itu ngeluh. Nah, sekarang aku kayak bisa ngambil, walah paling dari ini Tuhan pingin saya agar saya misalnya lebih kuat, terus agar saya bisa lebih dekat dengan Tuhan lagi lah ya, seperti itu. Jadi kalian itu kalau udah punya komitmen sama Tuhan, pasti
bakal bisa ngelihat lah sisi positif dari sebuah pencobaan itu apa aja. Nah itu keren banget asli, itu bagus banget untuk perkembangan diri kalian, untuk apa ya, memajukan pribadi kalian lah. Itu asli keren banget. Jadi kalian bisa lebih kayak apa ya yang disebut namanya, apa ya, oh ini bisa disebut kayak kalian bisa introspeksi diri. Nah itu kalian bisa introspeksi diri seperti itulah. Nah, dan kalau kalian punya komitmen sama Tuhan itu ya, kalian, pemikiran kalian itu bisa berubah gitu loh, berubah menjadi lebih dewasa lah istilahnya. Biasanya merasa sendiri akan tidak merasa sendiri. Karena apa? Karena kalian itu punya komitmen buat Tuhan. Kalau kalian itu bakal tetap percaya kalau Tuhan itu bersama kalian terus. Nah, jadi kalian itu nggak kayak merasa sendiri yang biasanya merasa ditinggalkan. Kalian bakal lebih merasa kalau kalian itu punya Tuhan. Saya itu nggak pernah ditinggalkan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu bersama saya. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kalian punya komitmen untuk Tuhan. Nah, mau apa lagi? Mari buat komitmen kalian. Buat komitmen kalian. Nggak harus sama dengan orang lain. Nggak harus sama dengan orang lain, itu sesuai cara kalian. Yang penting tujuan tetap sama. Tujuan tetap sama, yaitu melayani Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang penting tujuannya itu sama. Untuk cara-cara kalian itu bisa sesuai dengan kemauan kalian. Kalian bisa kayak selalu memberi, setidaknya sehari itu memberi waktu berapa jam lah untuk berbicara pribadi sama Tuhan. Kalian beri waktu untuk baca Alkitab sendiri buat Tuhan. Kalian kayak beri waktu untuk berdoa lah, pagi, malam, sore, siang sebelum makan atau sebelum tidur. Itu kayak udah harus kalian lakukan kalau kalian punya komitmen gitu loh. Jadi makanya kalian buat komitmen itu nggak ada ruginya sama sekali. Itu malah akan mengembangkan diri kalian dalam sisi rohani ataupun mental juga ya. Jadi kalau kalian udah punya komitmen, itu keuntungannya bakal banyak, nggak akan ada ruginya sama sekali. Memang kalau kalian punya komitmen sama Tuhan itu nggak bakal mudah, karena bakal banyak pencobaan, bakal banyak pengalaman-pengalaman yang bikin kalian down, bakal banyak hal-hal yang ngeroyok kalian lah. Hal-hal negatif yang biasanya dikatakan orang negatif itu bakal ngeroyok kalian. Self commitment ini penting lah teman-teman. Ini bisa membuat kita itu kayak yang seperti saya katakan tadi, bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan juga bisa membuat kita disiplin akan suatu hal. Kalian bisa memiliki komitmen dengan bentuk apapun ya, namun tujuan harus tetap sama. Sekali lagi, tujuan harus tetap sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Lagi, mulai komitmen kalian untuk Tuhan. Nah, kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi? One day or day one, silakan kalian pilih. One day or day one, silakan kalian pilih. Kalian buat komitmen untuk Tuhan. Kalau nggak sekarang ya mau gimana lagi, mau kapan lagi. Sekian firman hari ini ya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Nah, sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami selalu, agar bisa tetap menjalankan hari-hari kami dengan penuh pengharapan dan kepercayaan terhadap Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami pribadi yang disiplin ya Tuhan. Engkau jadikan pribadi yang selalu setia terhadap-Mu ya Tuhan. Engkau jadikan kami untuk selalu percaya, untuk selalu memiliki pengharapan terhadap-Mu ya Tuhan. Engkau dampingi kami, Engkau bimbing kami untuk melewati segala pencobaan-pencobaan dunia ya Tuhan, agar kami bisa melewatinya dengan penuh dan atas nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman.